Antara duniawi dan ukhrawi itu sebenarnya gimana sih? Ini sering disalah mengertikan. Antara duniawi dan ukhrawi itu kan gambarnya seperti ini. Ini hanya nyangkut dimensinya saja. Ini awal, ukhrawi. Duniawi, ukhrawi. Ada wilayah yang duniawinya itu sangat tinggi, dan tidak memiliki nilai ukhrawi. Orang bekerja dengan tujuan untuk menumpuk kekayaan, itu murni duniawi, tidak memiliki nilai ukhrawi. Maka posisinya di sini. Tapi kalau orang bekerja dengan memperoleh kekayaan supaya dia bisa beramal untuk kemanfaatan dan nilai ukhrawi, nilai akhirat, maka itu berdimensi ukhrawi di sini. Sama-sama bekerja, tapi kualitasnya beda. Yang di sini itu dari hasil kerja, sebagian digunakan untuk makan, menegakkan tulang, untuk pakaian, untuk menutupi badan. Selebihnya itu diinvestasikan untuk cadangan akhirat. Maka kekayaan yang terkumpul itu bernilai ukhrawi. Tapi kalau ditumpuk, enggan untuk diamalkan, enggan untuk diinfakkan, maka murni itu duniawi. Maka dia tidak memperoleh manfaat ukhrawi, tetapi dia harus mempertanggungjawabkannya. Jadi nilai ukhrawi atau duniawi itu adalah kondisi apakah sesuatu itu memiliki kemanfaatan ukhrawi atau tidak. Salat ukhrawi atau duniawi? Ukhrawi lek bener. Lek gak bener duniawi. Kenapa? Karena di situ ada riya, dan riya itu justru termasuk syirik. Maka dia tidak akan memperoleh apa-apa. Di akhirat nol. Ibadah yang dicemari oleh riya, bahkan itu masuk kategori syirik, walaupun syirik kecil. Tampaknya ukhrawi, tapi sesungguhnya dunia. Sederhana. Sholat wis kadung teko isih oleh ngene ngarep Jumatan. Kenapa milih ning ngarep? Sampai lek lungguh ning ngarep iku ngoroke iso luwih khusuk. Luwih cedhak khotib itu luwih gampang ngorok. Ya. Terus wayahe kate balik. Wis kadung ngadeg. Waduh, sik penuh ya gak iso lewat ya. Masa lungguh meneh, wis tak sholat aja. Itu sudah tidak ada nilai ukhrawinya. Sholatnya krono sungkan. Itu dunia. Tampaknya ukhrawi, tapi bernilai dunia. Itu kesatuan antara duniawi dan ukhrawi. Jadi harus hati-hati. Tampaknya tidur, tapi bisa bernilai ukhrawi. Karena saat itu sangat ngantuk. Kalau ini saya paksakan sholat, saya bisa salah membaca yang harusnya untuk kebaikan justru untuk kejelekan. Ingat sabda Nabi dalam keadaan begitu, tidurlah dulu. Saat sebelumnya ada yang sudah ngantuk-ngantuk itu sampai
masang tali untuk bersandar. Maka Nabi mengatakan kalau ngantuk tidur. Karena bisa jadi maunya engkau berdoa untuk kebaikan, tapi sesungguhnya mencela diri. Karena kamu tidak mensadari apa yang kamu ucapkan. La taqrabus sholata wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekat-dekati sholat, jangan melaksanakan sholat, jangan berangkat sholat ketika kamu dalam keadaan tidak berkesadaran, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu menyadari, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Saya lihat sholat masih ngerti apa yang diucapkan enggak? Bisik mabuk jenenge. Makanya nggak usah sholat, tambah demen. Kesimpulannya seperti itu. Artinya itu mestinya sholatnya itu ditingkatkan. Ojo sholat dalam keadaan mabuk terus, tidak mengerti apa yang diucapkan. Karena tidak mengerti apa yang diucapkan, karena itu tidak pernah ada perbaikan apa-apa. Mengucap berapa kali Allahu Akbar tapi sombongnya isi tetap dulu. Padahal dengan Allahu Akbar sombongnya itu sudah lebur. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri. Tapi sudah Allah Akbar tapi tetap sombong. Dan sombong itu penentangan langsung terhadap Rasulullah. Karena nanti kalau sampai pada rumusan ya, atau kemarin sudah masuk atau enggak? Muhammad itu kan sampai pada rumusan 2, 4, 6, 4, 8, kemudian 8 titik. Ini deret hitung 2, 4, 6, 8 titik. Jadi lompat 22. Ini jumlahnya 20. Ini deret ukur 2 ke 4, 4 ke 8. Ini 14. Jumlah 14 itu menjadi 34. Hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan uban Rasulullah itu banyaknya 14 kalau tidak memakai minyak. Kalau memakai minyak, kalau tidak memakai minyak jumlah ubannya 20. Sampai ke sana. 34 itu langsung apa itu? Tolak belakangnya itu bukan tolak belakang, lawannya. Gimana tanda lawan? Saya nggak tahu. Lawannya itu 34. Ini adalah kata kafuro. Kata kafuro. Kafnya 22, baknya 2, roknya 10. 34. Sombong itu sifat iblis. Penyimpangan terhadap fitrah itu adalah kesombongan. Jadi langsung menentang rumus keterpujian. Sombongan. Jadi langsung meninggalkan karakter kemuhammadan, Nur Muhammad ditinggalkan, iblis memodifikasinya menjadi kesombongan dalam bentuk penentangan melawan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita bentuk penyimpangan makhluk terhadap ketentuan fitrah dari makhluk. Kita lanjutkan. Jadi bertanya tadi itu untuk memahami fenomena. Ini namanya ayat-ayat. Ini hanya asal aja loh, banyaknya inilah. Ya. Banyaknya ini hanya asal aja. Jadi kalau pandangan empirik positivisme itu hanya dapat bagian garisnya ini saja. Dan itu kenapa selalu ada pertentangan?
Karena bentuk garis di sini bisa jadi berbeda dengan bentuk garis ketika dilihat dari sudut sini. Nah, itu kenapa? Ada paham-paham, ada aliran yang bermacam-macam. Dan sering tidak bisa dipertemukan. Sering tidak bisa dipertemukan. Nah, kalau model seperti ini, bertanya ke Allah, lalu Allah memberikan, mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia, itu nanti penjelasannya mengenai bahasa Arabiyun, bagian bahasa Arabiyun. Orang-orang sekarang banyak berdebat soal itu. Gimana katanya bahasa Arab itu bahasa surga? Penjelasannya ada pada kata Arabiyun. Ketika Arabiyun tidak dirancukan dengan pengertian Arabiyah. Ini kan dikacaukan antara Arabiyun dengan Arabiyah yang terjadi di masyarakat. Karena itu banyak urean atau debat sekitar itu. Atau bisa caranya Allah adalah meminta seseorang untuk bertanya pada ahli fikir. Jadi Allah mengajari apa yang tidak manusia ketahui itu melalui ahli fikir. Contohnya Nabi Khidir itu dalam posisi sebagai ahli fikir bagi Nabi Musa. Allah mengajari, tapi tidak diajari secara langsung. Beda ketika di Tur Sina, Allah mengajari secara langsung. Tapi minta untuk menemui Nabi Khidir itu mengajari secara tidak langsung. Fas'alu ahla dzikri, bertanya engkau pada ahli dzikir jika kamu tidak mengerti. Dengan ini maka jadi kewajiban orang beriman itu dilarang goblok. Dilarang goblok. Karena ketika goblok itu ada kewajiban fas'alu, bertanyalah pada ahli dzikir kalau kamu tidak mengerti. Jadi jangan merasa aman dengan ketidakmengertian. Aku gak ngerti kok, ya apa-apa loh, nggak bisa. Undang-undang itu kalau sudah dimasukkan dalam lembaran negara, wong itu tahu moco apa enggak? Tahu moco undang-undang lalu lintas? Coba melanggar lalu lintas, gak tahu moco undang-undangnya kan dia tetap kena. Karena ini sudah diundang-undangkan, dimasukkan pada lembaran negara. Tidak peduli, semua warga sudah terkena hukum. Dia pernah melihat atau tidak melihat, dia pernah membaca atau tidak membaca, terkena. Al-Quran itu sudah diundangkan. Tidak bisa menjawab saya tidak tahu, tidak ngerti ada ayat itu. Kenapa kamu tidak bertanya? Padahal diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak bisa berlindung pada kebodohan, merasa aman dari hukum. Memang hukuman orang yang ngerti melanggar dengan tidak mengerti itu pantasnya ya yang ngerti lebih berat. Tapi kena hukumnya itu ya sebuah berat. Masih ngerepot itu sing bodoh mau so aman orang ngerti, tiba lah. Aku orang ngerti saya tadi nggak bener apa toh? Iya, waduh ya wes kayak sama lah. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan satu hal yang tidak boleh manusia itu ridho adalah ridho dalam keadaan bodoh. Tidak boleh ridho dalam keadaan manusia harus tidak ridho kalau dirinya itu bodoh, harus bisa keluar dari keadaan. Nah, pemahaman tadi itu terhadap ayat-ayat. Jadi garis dan titik itu sebagai ayat-ayat. Ayat-ayat kauniyah itu adalah ini. Secara fisik ini adalah tembok. Di baliknya adalah ada ketenagaan berupa perhitungan angka. Itu ketenagaannya. Ini sudah diolah dengan perhitungan sekian, maka punya kekuatan sekian. Bendungan itu dibangun dengan ketebalan sekian, dengan kerangka baja sekian, maka punya kekuatan sekian. Itu tidak tampak di betonnya, tapi ada di blueprintnya. Perhitungan menunjukkan kekuatan. Maka dia bisa menahan volume air sekian. Kalau volume air bertambah sekian lagi, maka pasti jebol.
Karena itu dalam keadaan tertentu, ketika volume air sangat kuat, mesti bendungan itu dibuka. Kalau tidak dibuka, itu kalau tahu perhitungan kekuatannya akan semacam itu. Nah, perhitungannya yang tidak terlihat, tampak huruf-huruf, orang terjebak hanya sibuk mempelajari huruf, lupa terhadap perhitungan angkanya. Padahal perhitungan angka itu lebih ada dulu daripada bentuk fisiknya. Jadi menyingkap angka itu belajar dari blueprintnya. Nah, dalam ayat Al-Quran, kalau ini ayat-ayat kauniyahnya, gunung, langit, manusia, binatang, tumbuhan, ayat-ayat kauniyah, kana yakunu kaunan dikun. Kemudian ayat-ayat Al-Quran itu adalah wujud kauniyahnya. Dalam kauniyah ayat Al-Quran dikemas, diformat, diformulasikan dalam mushaf. Dan mushaf yang standar adalah mushaf Utsmani, yang di situ bisa kita dapati sejumlah fenomena mengenai juz, mengenai surah, mengenai ayat dalam pengertian jumlah mufidah, rangkaian kata yang mengandung arti, mengenai kata, mengenai huruf. Al-Quran terdiri atas huruf-huruf, dan setiap huruf, mempelajari satu huruf itu 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitu sabda Rasulullah. Kemudian ada angka-angka. Di mushaf itu juga penuh angka-angka. Ada angka pada air di tepi. Semua itu punya makna, tidak ada yang sia-sia. Di dalamnya terdapat rumus-rumus keilmuan. Ada ruk'ah, di dalam ruk'ah ada angka-angka. Ada harokat, dan ada tanda-tanda lain, baik garis maupun titik. Nah, semua itu menyimpan kandungan keilmuan. Seperti contoh, ini ayat. Ini maknanya bisa bermacam-macam. Tafsilinya, rinciannya. Alif bisa sebagai simbol pribadi. Alif menunjukkan angka 1. Alif demikian menunjukkan garis. Di dalam garis tersimbol sebagai titik-titik. 1 bisa berarti ke surah. 1 bisa berarti ke juz. 1 bisa berarti simbol aku. Aku bisa aku Allah, bisa aku diri. Sangat luas maknanya. Tinggal nanti semua itu terkait penjelasannya dengan apa. Maka pembahasan begini ini satu huruf saja bisa tidak selesai-selesai dalam beberapa hari kalau diseriusi. Cuma kita kan suka yang nggak serius. Ya. Seperti orang baca koran itu kan nggak seriusan. Orang baca koran serius, koran itu dibaca, oh iya wes mari ini dibuang. Memang koran itu tujuannya untuk baca rekreatif kok. Sumpek-sumpek wis maca koran dhisik. Ngurusi penggawean di kantor ini nggak ada mumet wis maca koran ya kalau jika semakin dijaga. Nah, coba kalau lihat naik kendaraan di pesawat, di kereta atau apa kendaraan umum, coba masyarakat kita itu ada nggak yang membaca buku teks itu? Sangat sulit ditemui. Yang paling dicari pertama itu mesti koran, setelah itu majalah, TTS kalau lagi hubungi TTS, kalau ada tambahnya buku tebal itu maka buku-buku fiksi. Majalah itu buku-buku pengetahuan itu sulit ditemui. Sulit itu. Karena kita lebih suka nggak serius.
Saya masukkan kita itu orang-orang kita loh ya. Termasuk aku sih. Orang ngono ya. Seneng enggak saya itu. Enak. Enaknya ini turu. Turu itu enak. Orang kok kebanjiran. Kena gempa ya. Lalu antara garis dan titik. Kalau hakikat garis itu himpunan titik, maka sesungguhnya garis itu tidaklah ada kecuali sebagai bayang-bayang belaka. Maka orang tekun terhadap garis itu maka dia dikatakan tertipu. Karena yang hakiki itu adalah di balik garis. Caci maki orang itu garis. Karena bisa kita amati lewat pandangan mata, bisa kita dengar lewat telinga, itu garis dicaci maki orang. Diejek orang, itu garis. Tapi orang memikirkan caci maki orang, ketidaksukaan orang, kebencian orang, fitnah orang, itu dia capek, dia terjebak pada bayang-bayangnya. Karena yang hakiki adalah dibalik perbuatan dia. Apa artinya dia berbuat seperti itu? Pertanyaannya kemana? Pertanyaannya kemana? Kalau pandangan titik, pertanyaannya ialah mengapa Allah menjadikan dia berbuat seperti itu pada saya? Allah memang menyuruh dia untuk seperti itu. Maka yang dilihat adalah Allah. Kenapa? Karena kalau kamu bersabar, maka dosamu aku lebur, aku berikan pada dia. Dan pala dia, aku ambil, aku berikan padamu. Terus banget. Terus. Pandangan titik seperti itu. Pandangan hakiki seperti itu. Jadi makin banyak kita itu difitnah orang, makin banyak kita itu dirasani orang, makin banyak kita itu dihujat orang. Alhamdulillah. Karena kita dapat transfer pahala dan dapat pengambilan dosa. Terus sengaja. Aku tak ngundang wong terus video niku cetek dicelatu. Jangan seperti itu. Itu antara hakiki dengan bayang-bayang itu seperti itu. Sakit itu bisa dirasakan langsung, bentuk sakitnya bisa dilihat, maka itu garis. Yang hakiki ada di balik garis. Pertanyaannya ialah, apa tujuan Allah menjadikan saya sakit? Ini untuk apa? Apa yang Allah maksudkan dengan menghadirkan penyakit pada diri saya? Itu pertanyaan hakiki. Dan itu kenapa Robiah Al-Adawiyah menolak untuk diobati? Karena obat itu masih tetap masuk empirik. Dia lebih peduli pada apa tujuan Allah menghadirkan rasa sakit pada diri saya. Dan dia sudah sampai pada menemukan jawabannya. Allah sedang menyubit saya karena saya lalai dalam beberapa saat untuk berpikir kepadanya. Allah cemburu. Allah itu sangat cemburu dari cemburunya siapapun. Cemburunya Allah yaitu ketika manusia berpaling dari Allah. Dan Robiah Al-Adawiyah merasakan itu. Dan itu pengobatannya itu tidak. Tapi kalau kondisi hati belum mampu seperti itu, ya ojo tiru-tiru kaya ngono. Lek durung wayahe. Nah itu pernah ada. Maunya tiru-tiru tidak usah berobat. Tidak usah berobat. Tapi keluhannya itu sapa jogono. Sakitnya itu secara medis mengharuskan operasi. Dia maunya ingin sembuh tanpa berobat. Tapi balik-balik ngeluh,
sampai keluarnya nahan sakit nggak kuat, sampai muncul kata-kata sumprit sakit ya Allah, operasi. Langsung rumah sakit operasi. Karena dia rugi dua hal. Sakit itu musibah, tapi musibah semu. Musibah yang pokok ialah ketika orang tidak memperoleh kebaikan, tidak memperoleh pahala dari sakit yang dihadirkan. Karena mengeluh itu tadi. Terus berprasangka buruk kepada Allah, protes ke Allah. Sudah sholat, sudah ibadah kok ya masih disakiti, marah ke Allah, maka tidak menambah kecuali dosa. Maka dia mengalami musibah dua kali. Harusnya musibah itu menghadirkan pahala, tetapi justru menambah dosa. Nah, dalam itu berarti dia belum sampai pada kondisi batiniah rohaniah sebagai rohiyah al-adabiyah. Itu yang nggak bisa ditiru, karena memang belum saatnya. Caranya gimana? Perbaiki ibadahnya dulu. Sholatnya Senin Kemis kok. Mestinya itu posone sing Senin Kemis, ya sholatnya Senin Kemis. Ya nggak bisa sampai memiliki tingkat rohaniah yang tinggi. Kalau yang hakiki itu kemudian titik. Lalu apakah garis yang bayang-bayang itu tidak berguna? Bayang-bayang itu tetap berguna. Bayang-bayang itu tetap berguna. Karena adanya bayang-bayang itu menunjukkan, itu merupakan satu isyarat untuk memastikan keberadaan zat yang sebenarnya. Bahwa masih ada bayang-bayang, bahwa di situ ada zat. Kalau kita di air melihat ada bayang-bayang kelapa, kita yakin, kita memastikan bahwa di balik ini ada kelapa yang sebenarnya. Karena itu masuk dunia hakikat tidak boleh meninggalkan syariat. Syariat tetap ada, karena kita masih tetap dalam bayang-bayang juga. Tidak bisa dilepaskan bayang-bayang dengan yang hakiki. Hanya saja orang yang melihat bayangan lalu puas dengan bayangan dan berhenti di dalam lingkungan bayangan, itu yang disebut orang yang tertipu. Duniawi, fisik yang tampak kasat mata, dia merasa puas dengan itu semua, maka dia tertipu. Padahal itu sebagai sarana untuk ke dunia fisik. Orang cerdas lebih tertuju pada hakikinya daripada terhadap bayangan. Jadi nilai hakiki itu yang diutamakan, bukan pada bayangannya. Apa? Misalnya saja keikhlasan. Karena ukuran hakiki itu adalah perbuatan yang ikhlas. Perbuatan banyak tanpa nilai ikhlas semuanya tidak berarti. Karena itu orang infak mendermakan sebagian harta yang ada padanya, itu yang banyak dan ikhlas itu lebih baik daripada sedikit dan tidak ikhlas. Jika dalam mau ada perang, Rasulullah menyatakan saat ini kita membutuhkan harta untuk jihad. Umar bin Khattab yang baru mendapat kelimpahan rezeki, dia yakin, wah, aku mau menginfakkan separuh dari harta kekayaanku karena baru dapat untung besar. Rasanya sekarang ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Selama ini saat terus aku kalah dari Abu Bakar. Lalu pulang mengambil harta, diinfakkan separuh. Berapa yang meninggalkan, yang memberikan? Separuh dari yang ada Rasulullah. Yang separuhnya aku tinggalkan untuk keperluan keluarga. Setelah itu Abu Bakar datang membawa harta.
Berapa yang kau berikan? Seluruhnya Rasulullah. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Dengan keikhlasan. Walaupun secara nominal itu lebih sedikit, tetapi tetap bernilai tinggi karena keikhlasannya. Seorang punya uang 10.000, mengeluarkan 1.000 tentu tidak seberat orang yang punya 2.000 mengeluarkan 1.000. Nilai keikhlasan. Umar mengatakan, memang selamanya aku tidak bisa pernah mengalahkan Abu Bakar. Nanti Abu Bakar itu urutannya orang dekat kedua. Apa itu? Pertama dengan Nabi, sahabat utama yang pertama. Tapi yang perlu diingat, zat tidak pernah menghasilkan bayangan kecuali ada sumber cahaya. Ini nggak akan ada bayangan di sini kalau nggak ada cahaya. Kita tidak pernah bisa melihat bayangan kita kalau tidak ada matahari dari sana. Dan berat. Sumber cahaya itu adalah Allah. Maka semua tidak lepas dari campur tangan perbuatan Allah. Karena bayangan-bayangan, apa yang ada yang empirik itu dihasilkan, dibuat, keberadaannya diadakan oleh Allah. Maka manusia tidak boleh lepas dari zikir kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada sumber cahaya. 126 tadi itu adalah kata asyakirin. Karena itu kewajiban pokok manusia itu adalah bersyukur. Sholat itu dalam rangka bersyukur. Nanti memiliki efek terapi. Al-Quran dalam rangka bersyukur. Cinta ke Allah nanti akan memiliki efek terapi. Walaupun bukan sebagai tujuan pokok. Makanya yang namanya kehebatan, maunah, irhas, kelebihan itu semuanya bukan tujuan. Itu biarkan sebagai karunia yang terserah Allah memberikannya kepada siapa. Kalau sudah dijadikan tujuan, maka nanti setan yang memasukkan godaan. Ini yang perlu diingat. Karena itu kenapa santri-santri yang mondok kadang-kadang menceng karena mengamalkan doa sudah salah dari langkah awalnya. Yang dibaca benar Asmaul Husna, tapi dengan tujuan untuk memperoleh kewibawaan. Baca ayat tapi dengan tujuan untuk mahabbah supaya sing dilirik tok wis seneng. Menceng. Baca doa supaya gak usah sinau tapi iso enggak nggarap soal ujian. Sudah salah dari langkah awal, salah tujuan. Makanya perlu dipertanyakan. Lek ada ujian padha dikelompokno terus digosak, padha nggawa petelot setip, petelote dicup nang banyu. Iki karepe apa jajane? Nggak menyalahkan, hanya perlu dipertanyakan. Ada pertanyaan sampai sini? Lalu mengapa harus angka-angka? Fungsi angka. Laqad aqsahum wadahum adda. Surah 19 ayat 94. Sesungguhnya Allah telah mengkalkulasi, aqsa, menghitung jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Semuanya itu dihitung. Lalu mengapa manusia tidak mengikuti? Katanya berbuatlah sebagaimana Allah berbuat, berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah.
Kalau Allah itu segala sesuatu menghitung dengan perhitungan teliti, tidak serampangan, maka manusia yang mengikuti akhlak Allah, maka segala sesuatu dia harus dengan perhitungan yang teliti. Nah, perhitungan teliti itu menggunakan angka. Kok menggunakan angka di bid'ah-bid'ahkan? Padahal ada terjelas di sini. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, itu angka. Surah Jin ayat 28, wa ahsa kulla syai'in adada, dan dia menghitung, mengkalkulasi segala sesuatu satu persatu. Dan tidak ada yang dilupakan dalam perhitungan ini. Angka itu dengan perhitung, dengan operasi angka. Dengan operasi angka. Karena Allah juga menggunakan operasi angka semacam itu. Itu ditunjukkan surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Jadi ada operasi perhitungan tambah, penambahan. Surah 55 ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Jadi ada operasi pengurangan. Lima 57 ayat 4 ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Halimnya Allah itu menggunakan bahasa seperti itu. Padahal semuanya itu milik Allah. Tapi manusia merasa mengaku itu miliknya. Lalu Allah menggunakan gelem awakmu milih nonang aku. Padahal itu ya oleh Allah. Yang nggak nangkap lalu mengatakan Allah itu miskin, buktinya itu koleksi dia. Allah itu miskin. Oh, celaan orang-orang Yahudi kan begitu. Celaan orang-orang Yahudi kan begitu. Allah itu miskin. Itu katanya orang Yahudi, kalau sudah menerima infak, lalu kalau dia merasa Tuhannya kaya, kan infak uang itu taruh di tampah gitu. Setelah itu, ya Allah ambillah bagianmu, dinaikkan ke atas. Ambillah sesukamu bagianmu, yang turun ke bawah itu untukku. Kan gitu, kuyonannya kan gitu. Allah yang mengambil secukupnya, yang turun ke bawah berarti nggak dibutuhkan oleh Allah, maka diambil oleh Rabbi Yahudi. Allah melipat gandakan balasan dari pinjaman itu. Dilipat gandakan lewat perkalian maupun pangkat. Dan ada 10, ada 70, ada 700 perkalian dan pangkat. Lalu surah 51 ayat 4. Fal muqassimati amra. Malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan, pembagian dan akal. Itu operasi-operasi yang digunakan. Insya Allah nanti yang sederhana-sederhana aja. Karena itu tadi termasuk 90 maka 7 sementara nggak digunakan dulu. Hanya perhitungan sebenarnya tambah kurang gitu. Bisa tambah dong semua tadi. Saya mau ke orang kiai orang dolar. Lah ono arep ono RT ono ngarepe ono dolar iku rada semangat. Lah saya angka-angka ngene iki sebenarnya. Mangane ngajine iki diterusno apa kae? Tambah ngaji kok tambah ngantuk. Oleh rahmat ya. Masih ada waktunya. Habis? Lebih 10 menit, Pak. Oh ya sudah sampai sini aja ya. Nah, nanti perhitungannya itu pada apa itu objek kajiannya itu pada Al-Qur'an Mushaf Utsmani. Al-Qur'an Mushaf Utsmani.
dengan ciri-ciri tertentu. Insya Allah ini kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk sementara kita akhiri kajian malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.